Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari di garasi taksi. Alhamdulillah lagi ada kerjaan. Terus kebetulan juga di depan sepi. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sama pemirsa lah, sama teman-teman di YouTube. Jadi hari ini saya mau coba sharing sedikit. Mungkin ini nggak mewakili, tapi paling nggak ada gambaran-gambaran yang teman-teman bisa ambil perihal spare part dan kira-kira biayanya berapa. Oke teman-teman, jadi ini ada spare part. Ini yang kecil-kecil lah, kita main yang kecil-kecil. Kira-kira spare part kita lengkap apa enggak ya, untuk yang kecil-kecilnya. Jadi yang biasa banyak keluar pasti bohlam, bearing, sensor, seal, sama soket. Mur baut juga banyak, tapi tertentu aja. Mur baut roda yang paling banyak. Jadi yang paling banyak keluar yang biasa di garasi taksi itu biasanya soket. Jadi ini yang paling banyak keluar karena kita memang kan mainnya itu mobil-mobil bekas taksi. Nah, kenapa soket ini banyak keluar? Karena ini faktor umur ya, faktor umum. Terus yang paling banyak keluar di sini apa? Yang paling banyak keluar adalah soket coil. Nah, coba ada nggak nih soket coil? Paling banyak soket coil, nantilah kita coba lihat kan takutnya lagi di depan. Ya paling banyak itu keluar soket coil, terus ada soket alternator, terus apalagi soket lampu-lampu juga banyak keluar. Nah, kira-kira harganya berapa? Kita coba lihat harga-harganya. Soket universal harganya 30.000 ya. Ini udah ada harganya. Kaki 4. Nah ini juga, ini ada tapi nggak banyak keluar. Soket alternator, nah ini dia soket alternator juga banyak yang rusak teman-teman. Harganya di 35 ribuan kurang lebih, soket alternator. Nah terus ada lagi soket airflow atau soket map. Nah soket map 30 ribuan. Nah ini dia soketnya. Jadi teman-teman kalau masalah soket insya Allah di garasi taksi lengkap ya. Terus ada lagi soket, oh ini motor washer, ini salah masuk ini. Sini dulu lah. Ada soket switch oli. Nah soket switch oli ini jarang, jarang keluar, tapi ada beberapa ada. Terus ada lagi, oh tuh kan motor wiper nih salah. Ini malum lah, biasa yang ngambil naruhnya main gabrug aja. Ada soket switch oli murah 15.000, ada soket nozzle 25.000. Nah, jadi apa nih? Jadi kesimpulannya untuk soket ini harganya tidak terlalu murah, tidak terlalu mahal, tapi ini urgent banget. Contoh misalnya soket alternator. Kalau soketnya bermasalah, otomatis pengisiannya juga bermasalah. Jadi teman-teman, ini murah tapi sangat urgent di mobil ya. Nah ini contohnya soket coil nih yang best seller di garasi taksi karena rata-rata faktor umur soketnya. Nah terus yang paling banyak juga soket yang paling banyak keluar juga selanjutnya ya pasti seal. Nah seal yang paling banyak keluar seal. Nah kita coba ngintip-ngintip dikit ya seal. Seal Delco plus O-ring. Nah seal Delco, oh ini masih harga lama nih, seal Delco plus O-ring. Ini sekarang harganya udah nggak dapat ya karena kita naikin kualitasnya ya. Ini lagi kosong kebetulan nih, ada seal Delco-nya doang. Ini antara 75.000 sampai 100.000. Tapi ini bukan seal yang ini doang ya, ada 3 seal. Kalau ini seal Delco-nya doang 60.000, sealnya doang sama O-ringnya doang. Biasanya ada seal lagi, seal buat kelilingnya itu sekitar 100.000. Nah kalau seal Delco sama O-ringnya doang 60.000. Terus ada seal gentong transmisi. Nah seal gentong ini banyak. Ini seal gentong ini buat Vios ya. Ini seal yang adanya di online, di offline agak sulit. Jadi kita stok. Harganya saya lupa, kita jual kisah kalau nggak salah di 65 atau 75 gitu, lupa saya. Aduh ini kok. Terus ada lagi seal pinion, seal transmisi, seal krek as belakang. Nah seal krek as belakang harganya lumayan ya, 200.000. Seal cover
Nah, ini seal-sealnya banyak. Jadi seal itu variasinya banyak. Kalau teman-teman untuk seal itu yang paling mahal adalah seal krek as belakang, itu yang paling mahal. Kenapa? Karena memang itu ini jasanya juga paling mahal. Nah, dan rata-rata masalahnya di sini. Jadi seal orang-orang bilang dari transmisi bocor. Ini harus turun kopling. Ini yang paling mahal. Terus ada lagi sensor-sensor. Nah, sensor-sensor ini yang paling banyak, mungkin teman-teman penasaran juga. Yang paling banyak rata-rata kalau Gen 1 itu seal sensor ISC. Nah, ini sensor ISC. Sensor ISC Vios Yaris 250. Ini copotan paling banyak di sini. Tapi Gen 1 ya, Gen 2 jarang. Terus yang banyak lagi ini sensor temperatur. Orang bilang switch, kita klasifikasiin ke sensor karena itu masuk sensor juga. Paling banyak sensor temperatur sama switch oli ada, tapi nggak terlalu banyak. Sensor map juga jarang. Sensor TPS harganya variasi, tapi sensor itu rata-rata harganya di 150.000. 150.000 sampai dengan 300.000 tergantung. Harga sensor itu kurang lebih seperti itu. Terus harga lampu ya, lampu murah lah. Kalau lampu itu cuma 5.000. Kalau lampu cuman bohlam sen kaki 1 kaki 2 biasa murah, paling kayak H6 agak lumayan mahal. Lampu sen pender Vios ini mahal ya, apa ini? Nah, kurang lebih begitulah. Enaknya teman-teman nanti ngobrol-ngobrol aja ke garasi taksi. Ini yang untuk yang perintilannya yang kecil-kecil. Nah, tapi yang paling banyak di garasi taksi udah pasti oli dan kaki-kaki. Nah, udah pasti oli kayak ini. Hari ini juga saya lagi nunggu barang tuh, kebetulan kosong ya. Ini cuman ada Bos Arem. Ada Bos Arem. Oh, Bos Arem tadi ini Gen 2 Bos Arem. Karet boot, terus karet support. Karet ini. Nah, terus karet support. Nah, buat teman-teman yang lagi nyari karet support, mungkin banyak nanya, ini kira-kira harganya berapa? Ini satunya, ini paketan, biasanya saya jual paketan kanan kiri, ini 350.000 plus sama pasang biayanya 150.000. Jadi kalau teman-teman mau pasang karet support itu bisa gratis pasang shock breaker. Nah, jadi ini satu paket, harganya 350.000. Kalau sama jasa pasang teman-teman ini kenanya di 500.000. Nah, ini karet supportnya. Terus apalagi yang lain, mungkin itu aja dulu, nanti kita coba share-share yang lain. Ini ngobrol-ngobrol lah sedikit teman-teman, supaya nanti teman-teman kita juga bisa turun mesin. Terus kopling juga, kopling nanti kita bahas kopling. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.